hari ini. Tema kegiatan GKPS tahun 2021, persekutuan dan ibadah persekutuan yang berdampak. Subtema Harga Jemaat untuk saling menopang dan menguatkan serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup. Topik mingguan bagi kita pada hari ini, persekutuan kasih dengan sesama. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita ambil sikap berdoa. Kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam rumahnya, kita sujud dan menyembah kepadanya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia, kami memohon dalam kerendahan, penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu dalam mendengarkan dan melakukan firman-Mu, supaya buah-buah kebaikan semakin nyata dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan senantiasa setia dalam setiap situasi dan pergumulan apapun yang kita rasakan, baik itu suka maupun duka. Kasih Allah tidak pernah berubah. Dialah pelindung kita yang abadi. Kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 34, bait yang pertama
dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah, mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku, kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk bersekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga, dan warga masyarakat, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois, serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Dengarkanlah
dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh karena karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Allah telah mengampuni dosa kita oleh karena kasih karunia-Nya. Kini kita adalah milik Kristus, kita yang senantiasa rindu datang dan dekat kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kerajaan Allah penuh kurnia. Yang menderita dikuatkan, yang buta dapat melihat, yang tertindas dibebaskan. Itulah berita bagi isi dunia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan
nadok masa. Barita pusok niuhur. Doma marujung duh inang simatuani Bapa Damoyanto Purba. Aima inang tiamar boruna 70 atape opung kardo boru. Bani hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2020 sada jam 10.50 di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Tutup usia 78 tahun. Ase tonggon hita keluarga besar Podas Tarapoh Jana Haganupan Forja Adat Mardalan di Bagas Nadiar. Napa dua akon ting-ting nasihol si pamasaon. Naparlobey pertonggoan pangapohon kuria. Siholdo adong konon pangapohon kuria hubani keluarga Bapak Irwan Purba Inang Sri Dewi Boru Saragih. Bani hari tanggal Minggu 24 Oktober 2020 sada jam 10.05 WIB melalui aplikasi Zoom Meet. Napa dua akun pandidion nama passing. Bani Minggu tanggal 31 Oktober 2020 sada siholdo adong konon pandidion nama passing. Ase hubani nasyam keluarga Lihardo Purba pakuni Juliandi Simarmata sirsir laho mandihuti perguruan siluk ibadah Minggu Sadarion. Napatuluhon ting-ting seksi kategorial. Naparlobey humbani seksi Bapak. PA seksi Bapak si waladong konokon bani hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020 sada jam 10 siang WIB sampai selesai. Nama membobahon PA Pandita John Christian Saragih. Tema laki-laki hidup sederhana ase hita anggota seksi Bapak Kuriaun sirsir mandihuti PA seksi Bapak bani hari Selasa 26 Oktober 2020 sada. Dokter saya nama ngikut nomor tugas dalam rangka Minggu Pesta Bapak Ipartonggoan sektor sada 2 tolu pakoni sektor 45 pakoni onom sunaya ge bani kebaktian Minggu Pesta Bapa bani Minggu tanggal 7 November 2021 domadong bani warta jemaat ase hubani nomor tugas bani pertonggoan sektor sunaya ge bani Minggu Bapa sirsirma mempersiapkan pelayanan ipartonggoan sunaya ge bani Minggu Bapa. Humbani seksi Inang sihola dong konon do rapat anggota seksi Inang bani hari Rabu 27 Oktober 2020 sada jam 10.06 dasku bani jam 10 waluh WIB marianan irumah tabei irumah nibei melalui aplikasi Zoom. Agendani masahapkon rencana program kerja seksi Inang bani tahun 2022 ase Arab uhurni nasyam seksi Inang sirsir mandihuti rapat anggota seksi Inang. Nama ngihut humbani seksi nama poso. Naparlobi webinar nama poso GKPS Resort Cililitan yadongkon bani Minggu Sadarion tanggal 24 Oktober 2020 sada jam 12.30 sampai selesai melalui Zoom. Tema pemuda GKPS yang sehat dan berkarakter unggul. Humbani seksi nama poso napa dua akun pertongguan nama poso GKPS Jemaat Cililitan bani hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 jam 10 waluh WIB sampai selesai melalui aplikasi Zoom. Tema kekuatan di balik ketaatan. Napa tuluhon songon kesepakatan bani bulan Oktober ini bero kesempatan hubani hita ganupan nasirsir mendukung pengumpulan dana seksi nama poso GKPS Cililitan. Hal ini bani bulan Oktober masuk ma hubani pesta seksi Bapak. Ase hubani hita nalape ase sirsir ma bani bulan Oktober on nalaho berpartisipasi dalam rangka pengumpulan
dana seksi nama poso GKPS Cililitan. Ting-ting na mangihut pesta kuria. Domu bani pesta kuria napa 44 tahun hon GKPS Cililitan panitia aima hun sektor onom doma iranggi piga-piga kegiatan aima na perlobe lomba vokal grup keluarga humbani haleluya 440 bait sada pokon di bait 2 batas pengumpulan video tanggal 10 November 2020 sada. Napa 2 hon sisai virtual pakon ni napatuluhon bingkisan ulang tahun dalam rangka hari ulang tahun kuria. Ikoordinasihon panitia melalui pengurus-pengurus sektor. Dopkosiai napapatkon ibadah. Pertemuan gabungan sektor sada daskuban sektor onom melalui Zoom. Ibain bani hari Jumat tanggal 12 November 2020 sada jam 10 siang WIB sampai dengan selesai. Ibadah napa 2 hon aima ibadah dan perayaan hari ulang tahun bani Minggu tanggal 14 November 2020 sada jam siah sampai selesai melalui Zoom, tetapi dong nah hadir iga rejawan maksimal 10 siah 15 halak. Ya, jadi aima rangkaian ni kegiatan dalam rangka pesta kuria ulang tahun napa 44 tahun hon GKPS Cililitan. Namang ikut pangindohon hubani haganupan pengurus seksi kategorial ase menghubungi PHMJ nalaho mendaftarkan pesta Natal anggodong Natal ni seksi-seksi kategorial boy menghubungi PHMJ ase boy iatur panorang ase ulang bentrok tene pangon seksi kategorial atau pesta Natal na nalegan. Nah terakhir membaca surat Preses GKPS Distrik Pitu Jakarta 10 Oktober 2020 sada nomor 15 garis miring Pitu Remawi garis datar Jakarta garis miring 2021 hal rakor Distrik Pitu. Hubani nani hormat pendeta penginjil pikar majelis sinode pengurus resort, anggota Sinode Bolon, pengurus harian Majelis Jemaat, koordinator pelayanan seksi kategorial GKPS Distrik Pitu, tiba pendeta resort. Salam ibagas goran ni Tuhan ta Yesus Kristus Raja Gereja, salam tahun persekutuan dan pelayanan na berdampak GKPS 2020 sada. Marhite surat on ipadas hanami program kerja GKPS terkhusus program kerja Distrik Pitu pakon hasil perrapotan pendeta resort se Distrik Pitu riap apakon majelis sinode bahasa siholma pamasaonta rapat koordinasi GKPS Distrik Pitu secara offline tatap muka pakon online atau Zoom meeting bani ari panorang Jumat 20 Oktober 2020 sada aima hubani pendeta penginjil pakon dipikar pakon di hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sada naihuti full timer majelis sinode pengurus resort anggota Sinode Bolon pengurus harian majelis jemaat pakon koordinator pelayanan ipukah jam 10 WIB sampai selesai Marianan Pondok Remaja PGI Hotel Jalan Raya Puncak kilometer 78 Cisarua Bogor. Peserta naik harapkan boy hadir secara offline atau tatap muka sangat terbatas. Nah perlu biaya pendeta penginjil pikar GKPS Distrik Pitu. Nah paduahon majelis sinode. Nah patuluhon sahalak pengurus GKPS Resort. Nah papatkon anggota Sinode Bolon. Nah palimahon sahalak humbani pengurus harian majelis jemaat atau pekuria. Nah paunomhon koordinator pelayanan seksi kategorial Bapak Inang Naposo pakon di sekolah minggu. Bani hasadonta yarapkon do pikiran pakon uhur
parbagasta apa pangurusionta demu hubani situasi pandemi COVID-19 siah itu ngah-tongata. Hubani asoman pengurus resort, pengurus harian majelis jemaat nalang hadir secara tatap muka ia harap kondo lakoman dihuti rapat koordinasi tahun marhite Zoom meeting. Link ni ikirim menyusul. Aima warta atau petingting namasa pakun nasihol si pamasaon bata ikuriaon saya Tuhan masu-masu aseboy haganupan mardalan ibagas natorsa sonari masuki hitama doa sapaat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Yesus Kristus serta Roh Kudus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mengucapkan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Karena kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh mengikuti ibadah Tuhan pada kesempatan ini untuk menaikkan puji-pujian kami Tuhan. Dan menyampaikan doa permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan melawat kami di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kondisi yang pada saat ini tidak baik Tuhan, di tengah-tengah kondisi perekonomian bangsa dan negara kami Tuhan yang pada saat ini juga pada kondisi kurang baik. Tetapi Engkau telah memberikan kami Tuhan suatu teknologi di mana kebijakan yang melarang kami untuk berkumpul Tuhan dalam jumlah yang banyak. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini melalui aplikasi Zoom. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa, melayakkan ibadah kami dan pujian kami kepada Tuhan. Walaupun ibadah ini kami lakukan melalui aplikasi Zoom Tuhan, kiranya boleh memberikan sukacita kepada kami Bapa. Boleh memberikan pengharapan kepada kami bahwa Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan kami untuk masa-masa yang akan datang. Kami bersyukur ya Bapa jika sampai pada saat ini Engkau masih memberikan kami umur yang panjang. Engkau juga masih memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa. Kiranya umur yang panjang dan berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan, atas berkat yang tetap Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan dua permohonan kami untuk jemaat-Mu GKPS Cililitan ini Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini. Mungkin sebagian kami tidak dapat mengikuti ibadah kami melalui Zoom. Kiranya Tuhan juga bersama-sama dengan kami Tuhan, memelihara kehidupan kami untuk minggu-minggu yang akan Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk menyampaikan dua permohonan kami. Untuk saudara-saudara kami Tuhan secara khusus, Samas Ando Harman Saragih dan Inang Situa Salimah Purba Tuhan, di mana pada minggu-minggu yang akan datang mereka akan menjalani tindakan operasi Tuhan di rumah sakit. Pada situasi seperti ini Tuhan, secara manusia kami boleh merasakan khawatir, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang menguatkan
Samas Ando Harman Saragih, dan Situa Salimah Purba. Perawatan yang akan mereka terima Tuhan melalui para medis, kami percaya bahwa itu adalah jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati saudara kami ini Tuhan, dan memberkati semua proses pengobatan yang mereka jalani, agar di waktu-waktu yang akan datang Tuhan mereka beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka boleh bersuka cita atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah proses pengobatan yang mereka jalani. Kami juga berdoa Tuhan kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masa pemulihan di rumah dan juga yang sedang rawat jalan. Inang Sentina Simamora, Bapak Situa Agus Pariaman Sinaga, Bapak Faber Simarmata, Situa Ramliamat Saragih, Situa Abina Boru Simarmata, Ramlina Purba, Situa Wanto Purba, Situa Lesmariani Purba, Tuahaman Pasaribu, dan Opsinur Simarmata. Dan mungkin juga Tuhan ada anggota jemaat kami yang pada saat ini juga pada situasi dan kondisi yang tidak baik karena sakit penyakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan juga melawat mereka. Tuhan juga memberkati mereka untuk memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Berikan mereka kesabaran Tuhan, berikan mereka kemampuan agar mereka tetap datang kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan dan boleh bersabar untuk menerima kesembuhan yang daripada Tuhan pada waktu yang Tuhan kehendaki. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan buat jemaat kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Secara khusus Basro Gogo Sumbayak Tuhan yang ulang tahun ke-36 pada tanggal 10 Oktober 2021. Pada saat ini Tuhan, saudara kami ini sedang bertugas di Ambon, jauh dari keluarga Tuhan. Tapi kami percaya, walaupun saudara kami ini jauh dari keluarga, tapi tidak jauh daripada Tuhan. Tuhan juga yang memelihara dia Tuhan di Ambon, dan juga Tuhan yang memelihara keluarga di Jakarta ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kehidupan saudara kami ini di Ambon dan juga di masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan Allah Bapa, kami juga mau berdoa kepada Tuhan untuk program kerja GKPS Cililitan ini Tuhan. Banyak hal yang kami rencanakan di akhir tahun 2021 ini ya Bapa. Pesta ulang tahun Kuria dan juga Natal-Natal yang akan kami lakukan pada bulan Desember 2021 Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati panitia yang sudah ditunjuk, agar mereka boleh bekerja Tuhan dengan sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh membuat suatu kebijakan yang adil bagi bangsa dan negara kami ini, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, jika sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bede Sumbayak. Kiranya Tuhan juga yang turut campur tangan kepada pendeta dan juga kami Tuhan yang mendengarkan. Kiranya roh pengetahuan dan roh pengertian yang memenuhi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang ditaburkan boleh kami imani, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta BD Sumbayak. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 200, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Angkatlah aku, jalan berkatmu, seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi engkau. Firman Tuhanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Angkatlah aku, jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat, bagi siapa yang risau menang. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai kita dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam bagi Bapak Inang dan keluarga yang beribadah dari rumah pada pagi hari ini. Firman Tuhan khotbah bagi kita, yakni dari kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Topik kita pada hari ini, persekutuan kasih dengan sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abba Eban adalah seorang Yahudi, seorang filosof, seorang sejarawan,
dan pernah menjadi Menteri Luar Negeri Israel kira-kira 50 tahun yang lalu. Waktu saat itu Perdana Menterinya mata satu. Ia menulis sebuah buku yang sangat menarik. Judul bukunya My People, The Story of Jews. Kira-kira terjemahan bebasnya sejarah ringkas umat Israel. Salah satu poin dalam bukunya sangat menarik yang mau saya angkat pada khotbah ini. Ia katakan bahwa peringatan keluaran dari Mesir itu sebuah ingatan yang mempersatukan dan memberi hati. Saya mau angkat mempersatukan dan memberi hati. Apakah maksud ia katakan mempersatukan? Karena ketika umat Israel menjadi hamba di Mesir, mereka terpencar dengan berbagai majikan. Mereka berada di berbagai wilayah dengan penderitaan yang berbeda-beda. Bahkan mereka bisa diperjualbelikan sebagai budak. Penderitaan yang sangat-sangat menyedihkan dalam ukuran manusia. Dan ia katakan tidak hanya ingatan mempersatukan ketika mereka keluar dari tanah perhambaan, karena mereka menjadi bangsa yang merdeka, tapi ia katakan juga memberi hati. Artinya adalah ia mau katakan bahwa tidak saja memutus masa lalu, tidak saja untuk tidak mengingat-ingat masa kesakitan, tapi mari kita bahwa pembebasan ini adalah pembebasan nasional. Pembebasan ini adalah pembebasan sosial dalam berbagai bidang. Sungguh luar biasa, saudaraku yang kekasih. Teks kita oleh kitab 5 Musa atau kitab Ulangan 24 ini dikatakan kembali kita diingatkan pada ayat yang ke-18. Haruslah kau ingat. Abaiban tadi membuat peringatan bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Engkau ditebus dari sana. Artinya ia mau katakan bahwa Allah yang berbuat, Allah yang bertindak ketika mereka bebas dari tanah perbudakan. Dalam topik kita dikatakan mempersatukan karena persekutuan kasih dengan sesama. Selesaikah persekutuan kita dengan bebas? Tidak, saudaraku. Ketika mereka keluar dari tanah perhambaan Mesir, persekutuannya belum selesai. Karena mereka masih bebas dalam arti bersama, tapi penguatan persekutuan setelah sampai di tanah Kanaan masih perlu diuji. Bahkan dikatakan di sini, saudaraku yang kekasih, mereka tidak menjadi budak, tapi mereka harus memberi hati. Hati yang untuk diisi, untuk jadi pembebas terhadap orang lain. Karena mereka telah menerima pembebasan yang datang dari Tuhan. Jadi istilah sekarang boleh saya katakan, orang yang dibebaskan harus mau membebaskan orang lain. Dan perlu diberi hati yang demikian dalam setiap insan yang telah dimerdekakan. Dengan bebas, Allah memberi hati mereka dengan kasih-Nya. Justru yang Allah berikan kepada hati mereka adalah kasih Allah. Mengisi dengan firman-Nya, mengisi dengan hukum-Nya, sehingga hati mereka sekarang menjadi hati yang baru, hati yang mengasihi, hati yang melindungi, bahkan hati yang membebaskan. Itulah wujud daripada peringatan pembebasan dari tanah perhambaan. Lalu oleh teks kita ini dilanjutkan. Dengan menerima, dengan mengimani hal demikian,
Maka pada ayat 18 dikatakan pada bagian akhir, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apakah hal ini? Hal yang ayat ke-17 di atasnya. Ayat yang di atasnya, lakukanlah. Jangan engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Dalam bahasa Simalungun, seng bulih papeolon muuhum. Saudaraku yang kekasih, kalau kita baca dalam Psalmen atau Mazmur 146 ayat 9, ya, bisa kita baca sebetulnya dalam Mazmur 146 ayat 9, di sana dikatakan bahwa orang asing digolongkan terhadap anak yatim, digolongkan terhadap janda, karena Tuhan menjaga mereka. Dikategorikan dalam Mazmur 146 itu, janda, anak yatim, dan orang asing sama-sama Tuhan perhatikan kehidupan mereka. Sungguh luar biasa. Artinya apa, saudaraku yang kekasih? Tuhan sudah katakan, aku memperhatikan kehidupan orang asing, memperhatikan anak yatim, memperhatikan para janda. Aku berikan hati yang demikian kepada kamu ketika kamu dibebaskan. Karena kasih menjadi isi hati orang yang bebas. Bukan kuasa, tapi kasih, saudaraku. Orang yang merdeka diberi hati kasih, bukan hati berkuasa. Untuk menguasai diri orang lain, tapi justru untuk mengasihi orang lain. Maka dikatakan Yeremia pasal yang ke-7 ayat 6, ya, di sana dikatakan tidak menindas orang asing, tidak menindas orang yatim, dan tidak menindas janda. Jelas dalam Yeremia 7 ayat 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita mau melihat berbagai kasus dalam Alkitab, saya bisa angkat 2 kasus yang sangat terkenal. Tentang kurang perhatian terhadap janda, terhadap hak-hak orang yang miskin. Banyak kasusnya dalam Alkitab. Saya angkat 1 kasus, bagaimana kasus Ruth dan Boas. Kita ingat bagaimana Ruth dan Boas, ia tinggal sendiri. Ia menjadi orang asing, karena itu bukan kampungnya. Tapi datang Boas, tinggalin tuayan-tuayan ini di belakang, supaya ada makanan orang asing. Perhatian terhadap orang asing. Ingat toh, kasih Boas bagaimana terhadap Ruth. Ketika ia ditinggalkan oleh suaminya dan menantunya dan seterusnya. Saya mau angkat juga 1 kasus yang luar biasa tentang hak yang menindas orang janda. Ingat toh bagaimana kasus Nabot dengan Raja Ahab dengan istrinya Isabel. Raja Ahab ingin agar tanah warisan Nabot diambil dari tanah, padahal Nabot hanya punya tanah yang demikian, raja punya tanah yang luas, tapi ia menginginkan tanah daripada Nabot. Lalu ia tidak mau makan. Istrinya berkata, kenapa kau tidak mau makan? Karena begini-begini enggak dikasih Nabot tanahnya. Mari, aku akan buat hukum baru. Supaya apa? Supaya Nabot mati dan tanahnya menjadi milik Raja Ahab. Terjadi toh. Hal-hal yang menentang firman Tuhan, hukum Tuhan, saudaraku, banyak kasus-kasus dalam Alkitab kita. Teks kita pada hari ini mengatakan, jangan memperkosa. Ulang papeoluhum. Ditegaskan kepada kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang kasih, saya sungguh luar biasa membaca teks ini. Karena terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata ditebus. Sebetulnya dalam perjanjian baru itu kata ditebuskan. Tapi di sini pada ayat yang ke-18, harus kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Penebusan dalam sejarah perjanjian lama itu adalah pengorbanan. Kalau dosanya mau ditebus, dipotonglah domba, dibuat di mezbah, darahnya di sana dipersembahkan kepada. Kan begitu. Artinya dalam konteks penebusan ada korban. Untuk kehidupan manusia. Bahkan untuk kesehatan juga banyak korban. Sapi korban, ayam korban, ikan korban untuk kesehatan kita toh.
Nggak rela mereka mati itu. Kambing, domba tidak ada yang mau rela mati untuk manusia sehat. Tapi dia dikorbankan. Begitulah penebusan pada kitab Perjanjian Lama. Tapi Yesus berkata, kita kenal Yesus, anak Allah. Ia melayani dengan baik. Ia tidak berdosa. Ia sungguh luar biasa, membuat mujizat. Tapi ia mati untuk kita. Dan ia rela, bukan seperti yang tadi, tidak rela. Yesus rela mati untuk kita, menebus kita. Harga yang diberikan oleh Yesus anak Allah untuk kita, kata ditebus di sini. Mari kita resapi dalam hal mempunyai kuasa dan hak untuk menjaga anak yatim, untuk menjaga para janda, untuk menjaga orang asing. Sebetulnya, kalau kita baca di sini, jangan engkau memperkosa hak orang asing, ulang papeo luhum. Kita sebetulnya dimaksudkan di sini belum mengambil hak, hukum hak dia saja jangan kau ambil. Kira-kira begitu kan? Kalau ulang papeo luhum artinya jangan belokkan hukum, biarkanlah apa hak dia untuk dia, kan begitu aja sebetulnya. Kalau jangan papeo luhum. Tapi ini yang terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang, saudaraku. Papeo luhum, bahasa sekarang kadang-kadang ada muncul kata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Istilah zaman sekarang dalam hukum kita. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, jangan engkau memperkosa hak. Jangan engkau papeolkan hukum. Tapi marilah kita hidup sebagai orang yang telah ditebus Kristus. Juga mau berkorban untuk orang lain. Itu artinya adalah melebihi daripada papeol hukum. Tapi justru engkau kalau boleh berikan saja. Jangan rusaki hukum. Jalankan. Kalau boleh tambahkan. Hak tetap berikan. Kita kira-kira itu. Untuk ini saudaraku, saya mau kutip seorang yang berkata, namanya Graham Srogi. Saya sangat menarik ketika saya baca dia punya buku juga. Katanya begini, kebanyakan orang Kristen memahami dan memiliki pemahaman yang benar tentang Paskah. Dan hampir semua kita memahami arti Paskah. Tapi dikatakan banyak orang Kristen tidak memahami arti Pentakosta. Paskah mantap, Pentakosta kurang. Kenapa dia katakan begitu? Karena kita mengerti tentang pengampunan oleh Paskah. Tapi kita keliru memaknai Pentakosta tentang kekuasaan. Karena apa? Kekuasaan yang kita miliki kadang-kadang kita tidak mau gunakan untuk memaafkan dalam persekutuan. Dalam persekutuan kata yang terbaik adalah maaf, maaf, maaf. Dan kita kadang-kadang kurang mau kata maaf dalam persekutuan. Akibatkan persekutuan kita kurang bagus. Ini kata Graham. Oleh karena itu saudaraku, kalau dia hubungkan dengan keluaran dari Mesir, dia katakan Graham begini. Orang percaya, orang Kristen sudah bagai Israel keluar dari tanah perhambaan menuju tanah Kanaan, tapi belum masuk ke tanah Kanaan, masih di tanah gurun. Dia gambarkan orang Kristen masih terus di padang gurun. Kenapa? Karena orang Kristen menuntut ketidakadilan. Dan dia katakan di sana masih menuntut kekecewaan di sana sini. Belum sampai kepada persekutuan. Marilah saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus dengan tema kita persekutuan kasih dengan sesama. Hanya kasih terhadap sesama yang dapat menarik orang datang kepada Kristus. Hanya kasih terhadap sesama yang membuat orang datang kepada Kristus. Kalau orang Kristen tidak berbuat kasih kepada sesamanya dan kepada manusia secara umumnya, bagaimana orang datang kepada Kristus? Karena Kristen adalah pengikut Kristus.
Marilah saudaraku dengan topik persekutuan kasih dengan sesama. Jadi khotbah kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Yesus katakan, inilah darahku, inilah tubuhku, tubuh yang dirawat, tubuh yang dijaga, tubuh yang dipelihara dengan baik, tubuh yang memberi mukjizat. Dia mati untuk kita. Agar apa? Agar tubuhnya menjadi tubuh kita. Karena kita makan dan minum dari darahnya. Agar kehidupan Yesus menjadi kehidupan kita. Kalau setiap orang kehidupannya sama dengan kehidupan Yesus, persekutuannya sudah pasti persekutuan dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang diminta khotbah ini pada kali kita. Yakin dan percayalah. Firman Tuhan berkata, sekecil apapun yang kita lakukan dalam kerajaan Allah, tidak ada yang sia-sia. Semua berguna bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Yakin dan percayalah, kita akan disertai Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya, asal tetap kita percaya, berserah kepada Dia, karena Dialah yang memelihara kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang kami terima pada siang hari ini, yang menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, untuk mengisi hati kami menjadi hati yang datang dari Tuhan, yakni kasih, mengampuni, memaafkan. Ya Tuhan, hal inilah yang dituntut dalam setiap persekutuan, agar persekutuan kami kokoh dan kuat dan bertumbuh. Kami sadar ya Tuhan akan kelemahan, tapi kami percaya ketika kami mendengarkan Engkau lewat firman-Mu, kami mohon Tuhan tuntun dan berkati firman yang kami terima, agar boleh bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati semua kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu di sini. Jemaat-Mu yang saat ini dalam proses pemulihan dari penyakit, biarlah Engkau Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka. Engkau memberi kesembuhan. Bapa, bagi anak-anak kami yang saat ini dalam proses pendidikan, biarlah Engkau Tuhan yang berhikmat kebijaksanaan bagi mereka, agar anak-anak jemaat-Mu boleh bertumbuh dengan pengetahuan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua kegiatan di jemaat-Mu di sini, baik oleh kategorial, baik oleh majelis jemaat dan pengurus harian, semua Tuhan Engkau berkati agar menjadi pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa pada saat ini buat semua yang melayani dalam pelayanan ibadah, dimanapun, juga di GKPS Cililitan ini. Berkati Tuhan mereka yang melayani lewat song leader, mereka yang menjadi pemusik, mereka yang mempersiapkan arrangement tentang kebaktian ini, mereka yang membawakan doa syafaat, liturgis, dan semua kami yang melayani dalam berbagai bidang saat ini. Berkati mereka semua Tuhan, beserta keluarga mereka. Beri sukacita yang datang dari Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa buat anak kami, saudara kami, Dr. Clinton Simarmata. Engkau tahu Tuhan, dia sekarang dalam pekerjaannya, ia akan ujian. Bapa di sorga, beri hikmat. Ajari dia Tuhan, agar apa yang akan ditekuninya, ia boleh peroleh, karena ia berkeinginan untuk melayani. Berkati dia Tuhan, beri kesehatan juga bagi hidupnya. Inilah kami Tuhan, banyak hal yang akan kami minta, tapi kami percaya Tuhan lihat dan tahu keluarga lepas keluarga yang beribadah pada saat ini, apa pergumulan kami masing-masing. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, tolong kami semua, berkati kami, lindungi kami. Kami serahkan
seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita memberikan persembahan kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripadamu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, Mak. Horas, selamat hari Minggu. Selamat hari Amin. Hari Horas, Mak. Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Mas. Selamat hari Minggu. Menami orang tua Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagi Nasyam. Selamat hari Minggu. Bani panorang sedarion, ibadah Tuhan juga panorang, bohita mendihuti ibadah kebaktian. Hanami, pakon, soman nami, namalian hung gerjata, bui mardalan ibagas nadiar. Saya Tuhan debatama, nama semasuk kita haganupan. Dom manak kanai, tengah kita, ambilan, naik pada seni panditata, satongko hita, asebui, idalakuk kita, ihorzap kita itane. Ibagas holong nahum bani Tuhan, bersikap adil, AGP hudi sehita, tong-tong ibagas holong humbani Tuhan. Jadi terima kasih humbani Tuhan, terima kasih mah humbani Nasyam, hasaman nami, Bapak Pandita, si para agenda, si tua Resti, sonama si Bandoding, si tua Lesman, Kantoria, Pakon, para musik. Tuhan nebatama, nampar wihita, untuk melayani semakin semangat dan semakin bersemangat melayani Tuhan hari-hari akan datang. Jadi terima kasih asa onda semua hubani Bapak Hangir manisa kita melalui virtual. Terima kasih. Horas mabatagan upan. Horas. Bani Bapak Pandita, pokon hasuman nami majelis, adop melayani pakon kantoria. Terima kasih atok kanami, bani pelayanan ta, bani sadarion. Kita aganupan dan yargani Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat hari Minggu mabata aganupan, horas.